Alhamdulillah, berjumpa kembali di Cermat Channel. Semoga sahabat inspiratifku baik bahagia selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Sebelum saya berbagi cerita, ayo channelnya di subscribe, like dan komen. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein akan menyajikan kisah tentang Yogyakarta banjir mualaf bak tsunami. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Dari sudut kota budaya, sejarah baru tengah diukir. Yogyakarta, kota yang dikenal sebagai pusat budaya Jawa, rumah bagi para seniman, cendekiawan, dan para pencari makna. Namun siapa sangka, di balik senyapnya malam dan damainya hamparan sawah, sebuah gelombang kesadaran spiritual tengah menyebar, mengguncang akar-akar lama yang telah berkarat dalam kepercayaan turun-temurun. Cerita ini bermula dari seorang pemuda Kristen bernama Justinus Bagaskoro, seorang mahasiswa teologi di salah satu universitas swasta ternama. Bagas, begitu ia dipanggil, telah tumbuh dalam lingkungan Katolik yang taat. Setiap minggu ia duduk rapi di bangku gereja, mendengarkan kisah Injil, menghafal doktrin, dan meyakini bahwa Isa adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Namun semua berubah ketika Bagas mengikuti sebuah diskusi lintas agama yang diadakan oleh komunitas mahasiswa. Di sanalah ia bertemu dengan seorang dai muda bernama Ahmad Syafiq, mantan ateis yang telah mendalami Islam secara akademik dan spiritual. Isa bukan Tuhan, ucap Syafiq pelan namun mantap. Beliau adalah Nabi mulia, utusan Allah, bukan anak Tuhan. Justru Pauluslah yang menyesatkan ajaran murni Nabi Isa, lalu mencampurnya dengan mitos dewa-dewa Romawi dan filsafat Yunani. Maka lahirlah apa yang kini disebut sebagai kekristenan. Bagas tersentak. Pernyataan itu seperti petir yang membelah langit kepercayaannya. Bagaimana bisa Paulus mengubah ajaran Isa? Tanyanya ragu. Syafiq tersenyum. Ia mengeluarkan Injil dan Alkitab, lalu membuka lembaran demi lembaran, menunjukkan pertentangan antara ajaran Yesus dan doktrin Paulus. Tentang tauhid dan trinitas. Tentang sunat dan hukum Taurat yang dihapus. Tentang peribadatan kepada Tuhan dan perubahan menjadi pemujaan kepada Isa. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam Markus pukul 12:29, Tuhan kita itu Esa, jelas Syafiq. Tidak pernah sekalipun Yesus mengaku dirinya Tuhan. Pauluslah yang memperkenalkan ide penebusan dosa, darah suci, dan salib, konsep yang tak dikenal dalam ajaran para nabi sebelumnya. Hari-hari berikutnya menjadi badai dalam jiwa Bagas. Ia mulai meragukan, lalu membaca, menggali, hingga menemukan tulisan-tulisan dari teolog-teolog independen Barat, Bart Ehrman, Elaine Pagels, dan bahkan mantan pastor yang menjadi Muslim. Tak butuh waktu lama, Bagas akhirnya berdiri di hadapan masjid kecil di kota gede, ditemani Syafiq dan beberapa teman muslimnya. Dengan mata berkaca, ia mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yogyakarta terhenyak. Bagas bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai aktivis gereja kampus. Tapi keputusannya membuka jalan bagi yang lain. Minggu berikutnya, 3 mahasiswi Katolik dari Fakultas Seni mengikuti jejak Bagas. Lalu 2 orang dosen teologi. Lalu sekelompok keluarga dari Sleman. Gelombang ini makin hari makin membesar. Seperti air bah yang menembus tembok-tembok kebisuan spiritual. Media pun mulai melirik. Tapi banyak yang bungkam. Sebab ini bukan perpindahan biasa. Ini adalah gelombang kebenaran yang menguak kedok, yang telah lama ditutup sejarah. Dari masjid gede Kauman hingga musola-musola di pedalaman, gema syahadat mulai terdengar dari mulut-mulut yang dulunya mengucap amin di gereja. Yogyakarta kini bukan hanya dikenal karena budaya dan batiknya, tapi karena menjadi saksi kebangkitan tauhid yang luar biasa. Kejadian tersebut membawa reaksi gereja, tekanan sosial, keajaiban yang menyertai, dan bagaimana ketika suara kebenaran menembus dinding-dinding kekuasaan. Kabar keislaman Justinus Bagaskoro menyebar cepat. Tak hanya di kampus dan lingkungan gerejanya, tapi juga di lingkaran para rohaniwan. Gereja tempat ia dibesarkan merasa dikhianati. Sejumlah tokoh Kristen Yogyakarta mulai mengadakan rapat tertutup. Mereka khawatir, satu nama boleh jadi kecil, tapi dampaknya bisa menjadi besar. Sementara itu, Bagas mulai aktif berdakwah. Bukan dengan megafon atau poster besar, tapi lewat satu hal yang sangat menggetarkan. Kisah hijrahnya yang jujur dan penuh logika. Di forum-forum kampus, grup diskusi, dan media sosial,
Bagas menceritakan bagaimana ia terperangah ketika mengetahui bahwa ajaran Isa yang sejati adalah tauhid, bukan trinitas. Ia mengutip Injil sendiri. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17:3. Banyak mahasiswa Kristen mulai merasa gelisah. Mereka mulai membaca Alkitab tanpa kacamata gereja, lalu membandingkan dengan Al-Quran. Betapa mengejutkan ketika mereka menemukan bahwa ajaran tauhid justru sangat konsisten sejak zaman Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad. Di balik diamnya kota, ternyata terjadi percakapan-percakapan rahasia di antara mahasiswa, dosen, bahkan para suster dan frater. Mereka mulai mempertanyakan, mengapa Yesus disembah, padahal ia sendiri sujud kepada Tuhan? Mengapa Paulus begitu dominan, padahal ia tak pernah bertemu langsung dengan Yesus? Lalu, datanglah momen yang menjadi titik ledak. Salah satu pastor senior di Bantul, yang dikenal sebagai pengajar kitab suci selama puluhan tahun, secara mengejutkan menghilang dari gereja. Dalam waktu seminggu, tersebar kabar bahwa ia telah masuk Islam secara diam-diam. Namanya tak disebutkan oleh media, tapi dunia dakwah Yogyakarta mengetahuinya. Romo Andreas telah menjadi Ustaz Abdul Karim. Umat Katolik gempar. Tapi itu bukan akhir. Dalam hitungan minggu, 7 keluarga Katolik dari daerah Kalasan menyatakan masuk Islam, disusul oleh seorang biarawati muda yang pernah mengabdi di Italia. Tangis haru menyelimuti Masjid Syuhada saat ia mengucapkan syahadat di hadapan jamaah, mengenakan kerudung putih bersih, dengan mata penuh kelegaan. Romo Andreas, yang kini menjadi Ustaz Abdul Karim, dalam dakwah perdananya berkata dengan suara yang menggetarkan, "Aku menemukan cahaya dalam kegelapan. Selama ini aku mengajarkan ajaran Yesus, tapi aku tak mengenal siapa dia sesungguhnya. Kini aku tahu, Isa hanyalah seorang nabi, bukan Tuhan. Dan Islamlah agamanya." Gereja mencoba meredam, tapi terlalu banyak yang mulai melihat dan mendengar. Dari kampus ke kampus, dari gereja ke rumah-rumah, gelombang kebenaran tak terbendung. Tauhid mulai bergema di hati mereka yang selama ini hidup dalam kebingungan. Yogyakarta kini tak sekadar kota pelajar, tapi menjadi tanah kebangkitan ruhani, tempat kebenaran membuka tabir-tabir lama dan membimbing jiwa-jiwa kembali pada fitrah. Dan itu baru permulaan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, masjid-masjid di Yogyakarta mulai dipenuhi wajah-wajah baru. Tak hanya dari kalangan muda, tapi juga para pensiunan, pengusaha, dan bahkan tokoh-tokoh adat yang diam-diam memeluk Islam. Mereka semua memiliki satu kesamaan, hati yang terusik oleh cahaya kebenaran yang mereka temukan, bukan dari paksaan, bukan dari janji dunia, tetapi dari perenungan, pencarian, dan kerinduan untuk mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Media lokal mulai memberitakan fenomena konversi spiritual di Yogyakarta dengan hati-hati. Istilah seperti pencarian identitas iman atau perjalanan spiritual lintas agama dipakai untuk meredam kegemparan yang sebenarnya sedang terjadi. Namun masyarakat tahu, ini bukan sekadar perjalanan pribadi. Ini adalah tsunami ruhani yang mulai merobohkan tembok-tembok doktrin lama. Kabar ini menembus batas provinsi. Umat Kristen dan Katolik di kota-kota lain mulai merasa gelisah. Mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di Yogyakarta? Mengapa begitu banyak umat yang memilih meninggalkan gereja dan memeluk Islam? Di tengah gemuruh ini, muncul satu nama yang menjadi simbol kebangkitan spiritual. Suster Maria Leonarda. Ia adalah seorang biarawati Katolik, pengajar di salah satu sekolah Katolik ternama di Yogyakarta. Selama bertahun-tahun, ia mengabdikan hidupnya untuk Tuhan dalam keheningan biara. Tapi diam-diam, ia telah lama bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang Trinitas, penebusan dosa, dan kemanusiaan Yesus. Hatinya mulai berubah setelah membaca tafsir Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Latin dan Indonesia. Ia menangis saat membaca surat Maryam. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, Dia memberiku kitab, Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi." Quran Surat Maryam 30. Hari itu, di malam Ramadan yang hening, Suster Maria melepas jubah biarawatinya. Dengan suara lirih tapi mantap, ia mengucap syahadat. Masjid Jogokarian menjadi saksi, dan video syahadatnya viral di media sosial. Tak pelak, dunia keagamaan Indonesia terguncang. Gereja Katolik di Yogyakarta mengeluarkan pernyataan resmi,
menyayangkan keputusan sepihak dan impulsif dari beberapa umatnya. Tapi umat tahu, ini bukan impulsif. Ini hasil dari kesadaran bertahun-tahun, dari perenungan yang dalam, dari hati yang menjerit rindu akan Tuhan yang esa. Beberapa organisasi Islam nasional mulai datang ke Yogyakarta, bukan untuk membanggakan angka, tapi untuk mendampingi para mualaf yang kini menghadapi tekanan keluarga, sosial, bahkan pekerjaan. Mereka dibina, dibimbing, dan dijaga agar tak kembali ragu oleh badai cobaan. Sementara itu, dakwah Bagas dan Ustaz Abdul Karim makin membesar. Mereka menggelar forum diskusi, bukan debat. Mereka tidak menyerang, mereka menyinari. Dan sinar itu, dari hati yang telah menemukan tauhid, tak bisa dibendung oleh apapun. Yogyakarta kini menjadi kiblat hijrah spiritual. Bukan karena satu orang, tapi karena kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Dan ini, belum selesai. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Ketika jumlah yang memeluk Islam dari kalangan Kristen dan Katolik di Yogyakarta makin bertambah, tekanan pun mulai terasa. Bukan hanya dari lingkungan sosial, tapi juga dari lembaga-lembaga keagamaan tingkat nasional dan bahkan pihak asing yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan misi evangelisasi di Indonesia. Gereja-gereja besar mulai menggelar seminar-seminar darurat bertema Murtad di Era Modern dan menghadapi tantangan religius di Yogyakarta. Namun alih-alih meredakan gelombang keislaman, acara-acara ini justru memperluas rasa penasaran umat mereka sendiri. Makin banyak yang diam-diam mulai membaca Al-Quran. Makin banyak yang mulai mengkaji Injil tanpa dogma. Sementara itu, tekanan terhadap para mualaf semakin berat. Justinus Bagaskoro, yang kini bernama Bagas Al-Faruq, menerima surat pemecatan dari lembaga pendidikan tempat ia magang. Teman-temannya menjauhinya, bahkan keluarganya menganggapnya pengkhianat. Suster Maria Leonarda, yang kini dikenal sebagai Ummu Maryam, kehilangan seluruh hak pensiunnya dari lembaga gereja. Ia di blacklist dari seluruh jaringan pendidikan Katolik. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia berkata kepada seorang jurnalis, "Aku mungkin kehilangan dunia, tapi aku telah menemukan Tuhan. Dan itu cukup." Sementara itu, tekanan dari luar negeri mulai terasa. Beberapa lembaga misionaris internasional mulai mengirim perwakilan ke Yogyakarta. Mereka mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh lokal, meminta kerjasama, mencegah penyebaran Islam yang agresif. Namun mereka tak menemukan siapapun yang menyerang. Tak ada paksaan, tak ada provokasi. Yang ada hanyalah kebenaran yang menyentuh hati. Gereja Katolik Indonesia menyurati Vatikan. Dan rumor pun merebak bahwa ada pengawasan langsung dari Keuskupan Roma terhadap fenomena di Yogyakarta. Mereka menyebutnya anomali religius yang berbahaya. Tapi justru di tengah badai itu, tauhid makin bercahaya. Masjid-masjid di Yogyakarta kini rutin mengadakan kajian khusus untuk para mualaf. Mereka tak dibiarkan sendiri. Umat Islam menyambut mereka seperti keluarga yang lama hilang. Dengan pelukan, doa, dan bimbingan. Dan di tengah gelombang itu, lahirlah gerakan yang disebut Langit Tauhid. Sebuah komunitas dakwah damai yang terdiri dari para mantan pendeta, mantan suster, dan mantan penganut Kristen Katolik yang kini telah memeluk Islam. Mereka tidak menjelekkan keyakinan lamanya. Mereka hanya menceritakan apa yang telah mereka temukan. Kebenaran yang lurus, jernih, dan menggetarkan jiwa. Salah satu video viral dari komunitas ini memperlihatkan lebih dari 40 orang penganut Katolik dan Kristen di daerah Prambanan mengucapkan syahadat bersama dalam sebuah acara sederhana. Kamera bergetar oleh isak tangis. Bukan karena duka, tapi karena kelegaan. Seperti seseorang yang telah lama terombang-ambing di lautan, dan akhirnya menjejak daratan. Seseorang dalam video itu berkata, "Kami tidak pindah agama. Kami pulang ke rumah." Yogyakarta tak lagi sama. Ia kini bukan hanya kota budaya, tapi medan perjuangan spiritual. Dan dari tanah ini, gelombang tauhid mulai merembes ke kota-kota lain. Solo, Magelang, Klaten, hingga Jakarta. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kebangkitan. Bersambung ke bagian kelima. Hijrah ini mulai menarik perhatian dunia internasional, dan bagaimana wajah Islam Indonesia tampil sebagai rahmat dan petunjuk bagi hati yang rindu akan kebenaran sejati. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, ketika dunia mulai menoleh pada tanah istimewa yang menyimpan cahaya langit, fenomena kembalinya para penganut Kristen dan Katolik di Yogyakarta kepada Islam
secara damai, sadar, dan tanpa tekanan, menjadi sorotan dunia internasional. Laporan media dari Timur Tengah, Eropa, dan bahkan Vatikan menyebutnya sebagai The Javanese Reversion, gelombang perubahan spiritual yang tidak dipicu oleh perang, kemiskinan, atau politik, melainkan oleh kesadaran intelektual dan pencarian ruhani. Koresponden media dari Al Jazeera, TRT World, dan bahkan BBC datang ke Yogyakarta. Mereka tidak hanya mewawancarai para mualaf, tapi juga menyaksikan sendiri masjid yang penuh, wajah-wajah yang bercahaya, dan diskusi-diskusi keagamaan yang terbuka, penuh kejujuran. Suster Maria Leonarda, Ummu Maryam, yang kini menjadi ikon spiritual internasional, diundang menjadi narasumber dalam forum lintas agama yang disiarkan global. Dalam salah satu sesi, ia menggetarkan dunia dengan pernyataannya, "Saya telah mengajar doktrin selama puluhan tahun, tapi baru sekarang saya merasakan kehadiran Tuhan yang sebenar-benarnya. Islam bukan agama baru, ini rumah lama yang saya tinggalkan, dan kini saya kembali." Sementara itu, Gerakan Langit Tauhid meluncurkan platform digital dakwah interaktif yang ditujukan kepada pencari kebenaran lintas agama. Video-video testimoni dari mantan frater, mantan pendeta, hingga mantan guru Injil menyebar viral dengan jutaan penonton. Satu persatu, kota-kota lain mulai merasakan dampaknya. Di Magelang, 2 orang pastor mengundurkan diri dari keuskupan dan memeluk Islam. Di Surakarta, seorang profesor teologi membongkar kuliahnya sendiri, menyatakan bahwa Injil yang ada saat ini telah dikaburkan oleh Paulus dan pengaruh filsafat Yunani. Ia kini menjadi pendakwah aktif di kalangan akademisi. Vatikan bereaksi keras. Delegasi keagamaan diutus ke Indonesia untuk melakukan damage control. Mereka bertemu dengan tokoh-tokoh Katolik Indonesia, meminta agar gereja lebih agresif dalam mempertahankan umat. Namun gelombang ini tidak bisa dihentikan dengan intimidasi atau diplomasi. Karena yang berubah bukan hanya keyakinan, yang berubah adalah kesadaran. Di balik layar, ada pula tokoh-tokoh Islam dari luar negeri yang mulai terlibat. Lembaga-lembaga dakwah dari Turki, Qatar, hingga Kuwait mulai menyokong program pembinaan mualaf di Yogyakarta. Beasiswa disiapkan. Sekolah-sekolah tauhid dibuka. Pesantren-pesantren dirancang khusus untuk membina para mantan pemuka Kristen Katolik yang ingin memperdalam Islam. Dan satu persatu, kisah-kisah syahadat terus berdatangan. Bukan dengan gegap gempita, tapi dengan tangis, dengan pelukan, dengan sujud panjang dalam malam yang sunyi. Yogyakarta kini disebut oleh sebagian media asing sebagai The Spiritual Capital of Southeast Asia. Tanah ini bukan hanya melahirkan budaya, tapi juga melahirkan kesadaran baru, bahwa Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan dari sanubari yang jernih, jutaan jiwa mulai menyadari bahwa Isa Al-Masih bukan Tuhan, tetapi Nabi mulia yang mengajak kepada Tuhan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, ketika cahaya tak lagi bisa ditutupi oleh dinding dan dogma, Yogyakarta telah berubah menjadi sebuah mercusuar spiritual. Di sudut-sudut kota, dari kafe hingga kelas-kelas kampus, dari perkampungan hingga komunitas elit, diskusi tentang tauhid dan keesaan Tuhan bergema. Bukan debat, tapi dialog. Bukan paksaan, tapi pencerahan. Masjid Jogokarian, yang dulunya hanya ramai saat Ramadan, kini menjadi pusat rujukan nasional untuk pembinaan mualaf. Universitas-universitas Islam di Jogja membuka kelas khusus bertema Kristologi dan Kebenaran Tauhid, tempat banyak pencari kebenaran datang dengan catatan kecil, air mata, dan pertanyaan yang akhirnya menemukan jawaban. Beberapa tokoh nasional mulai angkat suara, bukan untuk memperdebatkan, tapi untuk mengakui bahwa gelombang kembali kepada Islam ini bukan ancaman, tapi isyarat dari langit. Bahwa Indonesia, dengan segala pluralismenya, sedang menyaksikan kebangkitan spiritual yang tak bisa dibendung. Di tengah suasana itu, Ustaz Abdul Karim berdiri di hadapan ribuan orang dalam sebuah tablik akbar di alun-alun utara. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Yang datang ke Islam hari ini bukan karena terdesak. Mereka datang karena mereka rindu akan kebenaran. Mereka memeluk Islam bukan karena dunia, tapi karena hati mereka akhirnya melihat cahaya yang tak bisa dibohongi lagi." Hari itu, lebih dari 70 orang Kristen dan Katolik bersyahadat di depan halayak. Tua dan muda, cendekiawan dan rakyat kecil, semua memeluk Islam dengan penuh haru. Dunia internasional menyaksikan. Beberapa saluran berita menyebut peristiwa ini sebagai The Yogyakarta Awakening,
kebangkitan ruhani yang menyebar seperti gelombang tenang, namun membawa perubahan besar. Dan ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan kembali kepada Tuhan Yang Esa. Hikmah dan pelajaran dari kisah ini. 1. Kebenaran tidak perlu dibela dengan kekerasan, cukup dengan cahaya ilmu dan kejujuran. Para mualaf datang bukan karena paksaan, tapi karena ketulusan. Cahaya Islam memancar bukan dengan kebencian, tapi dengan kedalaman dalil dan keluhuran akhlak. 2. Tauhid adalah fitrah. Setiap jiwa yang jujur akan kembali kepadanya. Begitu banyak yang lahir dalam sistem kepercayaan lain, namun ketika mereka menggali dengan jujur, mereka kembali pada kesaksian agung, La ilaha illallah. Berikutnya, Paulus adalah simpul besar penyimpangan. Ia mengubah risalah Nabi Isa dari ajakan tauhid menjadi doktrin trinitas dan penebusan dosa. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pentingnya memahami sejarah agama bukan hanya secara dogmatis, tapi juga kritis dan objektif. Yang selanjutnya, dakwah yang menginspirasi lahir dari kasih dan kelembutan. Seperti yang ditunjukkan oleh Ustaz Abdul Karim dan Bagas Al-Faruq, mereka tak menghardik atau menghina, tapi merangkul dan menjelaskan. Dan yang terakhir, kembali kepada Islam bukan berarti mengkhianati masa lalu, tapi menyempurnakannya. Banyak yang masuk Islam tetap menghargai kebaikan keluarganya yang belum mendapat hidayah. Islam tak mengajarkan permusuhan, tapi mengajak dengan kasih. Cahaya itu telah menyala di Yogyakarta. Dan dari kota itu, ia menyebar ke seluruh penjuru negeri, mengajak bukan untuk memaksa, tapi untuk merenung. Menggugah bukan dengan ancaman, tapi dengan cinta dan cahaya kebenaran. Semoga kisah ini membuka mata siapapun yang masih mencari. Karena jika hatimu jujur, maka tak ada kabut yang mampu menutupi sinar tauhid. Inilah Islam, agama kebenaran, rumah bagi ruh-ruh yang tersesat dan kini telah pulang. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir kita, dan menginspiratif di dalam menapaki jalan kebenaran yang sesungguhnya, dalam naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Atas subscribe channelnya, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video kisah inspiratif lainnya. Saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.